Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda. Dan seperti biasa dalam Bali Post Talk ya, dan kali ini saya berada di Pantai Legian ya. Saya akan wawancarai Pak Wayan Puspanegara. Beliau adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Legian dan juga Ketua Asosiasi Aliansi ya, pelaku pariwisata marginal Bali. Ya. 27 anggota katanya. Ya. 27.000 lah ya. Om Swastiastu Pak ya? Ya, Swastiastu Pak Win. Tapi kata sehat. Ya, sehat. Semoga kita semua sehat dan para pemirsa juga dalam keadaan sehat. Karena kita udah terlalu lama ini bersama pandemi. Saya kira semua kita sebenarnya sudah sehat gitu. Padahal sehat bikin otak ya. Iya, yang penting otak kita sehat gitu. Baik, Pak. Legian kemarin kita dengar sudah membuka memasang ya. Iya, memasang QR code ya. Nah, mungkin bisa cerita dari sini dulu, ya, Pak. Apa maksudnya dan seperti apa mekanismenya ini? Ya, pertama makasih Pak Win dan pemirsa Bali TV di mana saja berada. Yang jelas kita tentu dalam prokes atau protokol kesehatan ini sebagai destinasi kita tidak boleh tertinggal. Sekali kita bergerak harus bergerak cepat gitu, dan kita tidak boleh lambat menyikapi situasi pandemi Covid ini. Ketika kita mengetahui level PPKM ini turun dari level 4 ke level 3, itu artinya ada opportunity, ada peluang buat kita untuk mempersiapkan destinasi kita. Dibuka ataupun tidak buka, kita kan harus siap. Nah, apalagi kita mengikuti surat edaran gubernur yang nomor 15 tahun 2021, di situ poin I jelas. ODTW alam dibuka, diuji coba dibuka 50%. Nah, berdasarkan SE itulah kita melakukan gerak cepat agar destinasi kita yang merupakan destinasi prime gitu ya, orang menyebut Pantai Legian ini kan destinasi premier. Berarti kita suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus siap dengan protokol kesehatan yang tidak hanya konvensional, tapi dia harus inovatif. Nah, kita melihat negara sudah meluncurkan akun Peduli Lindungi dalam rangka untuk lebih menjadi purifier terhadap kesehatan masyarakat, terutama pandemi Covid ini gitu. Nah, oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Ketika kita diberikan buka ODTW alam itu tanggal 17, jadi kita mempersiapkan hal-hal yang memang di luar standar prokes. Alat cuci tangan sudah, penggunaan masker sudah, protokol CHSE sudah, sertifikasi CHSE sudah, verifikasi sudah, vaksinasi sudah. Kita tambahannya adalah, karena kita destinasi premier, prokes inovatif. Nah, untuk prokes inovatif itu apa gitu? Yang pertama, tentu barcode. Jadi QR code ini, selain mall menyiapkan QR code sebagai ruang tertutup, kita sebagai destinasi terbuka juga menyiapkan QR code atau barcode ini untuk bisa memfurifier, memfilter mereka yang memasuki Pantai Legian, karena destinasi kita ini kan boleh dibuka hanya 50%. Kita tentu harus hati-hati. 50% itu yang pertama, destinasi kita ini secara komunal, masyarakat kita itu di atas 97% sudah vaksin kedua. Sudah vaksin kedua. Masyarakat kedua Legian sudah vaksin kedua. Yang kedua, tadi CHSE kita sudah, verifikasi kita sudah, masyarakat juga di sini relatif lebih taat gitu. Bisa kita lihat penggunaan masker di rumah maupun di luar rumah kita lebih taat. Meskipun kita kadang temui wisatawan yang tidak taat. Tapi kalau wisatawan tidak taat, tidak pakai masker, dan orang luar yang masuk ke tempat kita tidak menggunakan masker, punishment-nya adalah bersih-bersih ditukan mati. Ini sudah menjadi kesepakatan kita. Sudah berlaku begitu, ya, kita sudah berlakukan itu. Jadi yang kita maksud prokes inovatif sekarang adalah Pantai Legian mulai 17 September menyambut regulasi pemerintah dari SE Gubernur 2021 dan terbitnya Kemenkumham nomor 02 GR 0202 tahun 2021 yang isinya kurang lebih membuka 8 bandara untuk PMI dan TKI. Berarti otomatis bandara kan dibuka secara internasional berdasarkan Permenkumham, meskipun kemudian dibantah oleh Kemenhub bahwa bandara yang boleh buka hanya 2 gitu. Nah, ini memang masih ada antagonistik aturan yang kita harap jangan bingungkan masyarakat dengan regulasi. Karena apapun itu, regulasi menjadi payung hukum yang membuat kita bersiap. Kita berharap pemerintah fiksasi dulu dengan regulasinya. Tapi entah pemerintah siap atau tidak siap, karena kita destinasi adalah destinasi kerakyatan dan dikelola oleh rakyat atau desa adat, kita senantiasa siap. Kapanpun destinasi ini dibuka, kapanpun border ini dibuka, kita selalu siap. Kita buktikan bahwa kita vaksinasi sudah di atas 97%. Kalau kita bicara herd immunity, herd immunity sudah terbentuk di wilayah kita gitu. Nah, jadi sekarang
QR code yang kita pasang ini, kita kan Pantai Legian ini panjangnya 1,6 kilo. Ada 23 pintu masuk dengan 23 pintu masuk dan 3 gerbang utama. Semua sudah dilengkapi dengan QR code. Meskipun QR code kita belum link dengan QR code yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Kenapa tidak? Pertanyaannya, Bang, kenapa tidak link? Ketika kita memproses pembuatan QR code untuk link dengan Kementerian Kesehatan, ada 3 syarat yang tidak bisa kita penuhi. Syarat pertama, pengelola destinasi wajib memiliki NIB, nomor induk berusaha. Ini kan destinasi yang dikelola oleh desa adat, dikelola oleh masyarakat. Kan tidak mungkin kita memiliki NIB. Nah, itu satu. Memang aturannya nggak boleh. Memang aturannya nggak punya NIB, belum boleh. Kalau mall bukan tidak mau ngurus sebenarnya. Bukan tidak. Kalau mall dia otomatis ada NIB. Objek wisata private otomatis dia punya NIB yang resmi ya, yang kecuali yang ilegal. Kedua, NPWP. Ini kan dikelola desa adat, di mana cari NPWP untuk desa adat? Kayak gitu. Yang ketiga, izin operasional atau TDUP. Ya, mana bisa kita dapat TDUP? Nah, jadi karena ini dikelola tidak dengan tujuan komersial, pantai ini lebih kepada fungsi-fungsi sosial dan daya dukung masyarakat terhadap pertumbuhan dan perkembangan pariwisata melalui basis kerakyatan. Artinya adalah kita lebih memfungsikan pantai ini kepada kegunaan yang luas buat masyarakat, gitu. Sehingga masuk Pantai Legian tidak dipungut biaya. Ini destinasi premier, tapi gratis. Itulah yang membedakan dengan destinasi lainnya. Tapi kalau misalnya apa fungsinya tuh kemudian QR code ini? Kalau misalnya dia tidak peduli, tidak connect dengan, apakah bisa connect kemudian setelah di scan gitu misalnya? Pertanyaannya bagus. Kita juga sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi, Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan QR code yang diterbitkan oleh pemerintah. Mumpung ada waktu jeda, daripada kita tidak melakukan apa-apa, dalam konsep kami adalah bergerak itu penting daripada diam. Jadi kami kreasi sendiri, kami adalah lembaga pemberdayaan, kita berdayakan potensi yang kami miliki di Desa Adat Legian dan Kelurahan Legian. Kami memiliki tenaga IT, kami memiliki tenaga public relation, kami memiliki tenaga marketing, tenaga branding, kami manfaatkan mereka. Kita kumpulkan mereka apa yang patut kita buat sebelum pemerintah melakukannya, karena kita harus bergerak dulu. Sudah bergerak. Kita berinovasi. Terbitlah QR code ini yang kita ciptakan khusus untuk Pantai Legian, yang di dalamnya berisi setelah masuk ke QR code ini nanti linknya ke akun Peduli Lindungi. Jadi inti dari QR code ini lebih kepada memberikan edukasi kepada masyarakat agar terbiasa menggunakan QR code pada HP Android-nya. Tapi bagaimana dengan masyarakat kita yang belum punya HP, belum punya HP Android, atau hanya HP jadul? Boleh nggak masuk ya? Nah, pertanyaan, apakah boleh masuk Pantai Legian? Jawabannya, khusus untuk masyarakat Legian. Boleh. Karena kita sudah herd immunity, 97% vaksin. Kedua, ya, mereka adalah pemilik pantai. Mereka boleh masuk tanpa scanner. Kalau orang luar gimana, Pak? Itulah yang kita maksudkan. Untuk orang luar, dan persiapan kita menyambut open border, kita buat QR code ini agar ketika mereka datang, mereka bisa lihat secara visioner. Ternyata Pantai Legian sudah mempersiapkan diri. Ada QR code-nya. Nah, itu artinya juga kita sudah siap gitu kepada para wisatawan dari luar, terutama dari luar daerah dan mancanegara. Itulah tekad kita sebenarnya, menjadikan destinasi tetap premier, destinasi kita tetap sehat, mereka yang datang tetap sehat. Selanjutnya, kesadaran. Kita butuh perkuatan perilaku. Perilaku itu kan pengetahuan, keterampilan, sikap. Kita ingin sikap masyarakat kita terbiasa menggunakan QR code karena mereka akan ke mall, pasti. Mereka akan ke objek destinasi private, pasti. Sehingga setelah belajar di pantai menggunakan QR code, mereka terbiasa masuk ke tempat itu. Ini bagian dari edukasi juga, Pak ya? Yang jadi, jelas kita edukasi masyarakat untuk biasa menggunakan ini. Betul. QR code ini, karena itu juga nanti kalau akan berlanjut, akan masuk ke mall dan segala macam, sehingga mereka terbiasa. Betul. Gitu. Dan ini akan terjadi secara berkelanjutan. Dan kita tahu ini momentum untuk membelajarkan dan mengedukasi masyarakat. Ke depan kita yakin kemanapun kita akan menggunakan QR code. Jangan salah ya. Di beberapa toko-toko modern, pakaian yang agak mahal itu pasti ada QR code-nya. Jadi ini membuat sebuah edukasi. Kedua, di luar edukasi, kita harus tampil inovasi. Masyarakat kita mulai berinovasi bahwa destinasinya harus siap dan perfect, didukung oleh kesiapan masyarakatnya. Baik, kita coba ke topik yang lain, Pak Yan. Karena kemarin juga ada rencana untuk bagaimana ganjil genap. Nah, bagaimana masyarakat menyikapi, terutama di Legian. Karena saya kira juga masuk bagian dari
akan membelakang Ya, Pantai Legian, ya, jalan pantai ini masuk. Gimana sebenarnya masyarakat melihat kebijakan itu? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa ganjil dan genap, kita coret genapnya kan tinggal ganjilnya. ini kita lihat, ya, ini menurut perspektif kita sebagai pelaku pariwisata, kita melihat ini adalah kebijakan yang ganjil. Kenapa? Ya, harusnya ini direncanakan dengan matang, libatkanlah para stakeholders, terutama masyarakat yang bersentuhan langsung dengan destinasi. Pertanyaan saya kemudian apa tidak pernah dilibatkan oleh Bang Putra atau masyarakat di sini untuk? Ya, kita gini, kita melihat belum pernah diajak bicara. Sejauh ini kita memang belum pernah diajak bicara oleh pemerintah daerah. Apalagi kita melihat yang diajak bicara itu kan kelompok eksklusif. PHRI, Gawisri, Putri, BPBD, Asita, HPI. Kita kan pariwisata kita di Bali ini pariwisata kerakyatan. Ya. Pariwisata kerakyatan ini tentu didukung oleh masyarakat yang nafasnya itu sebagian besar pariwisata kita ini dibangun oleh masyarakat. Contohnya apa? Kita di Kuta, Legian, Seminyak. Penginapan akomodasi pariwisata itu lebih banyak dikelola oleh masyarakat. Namanya ada hotel, mostel, pondok wisata, guest house, townhouse, kemudian juga kos-kosan yang ditempati oleh wisatawan. Ini kan salah satu market yang dikelola oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengelola ini kan tentu mereka tidak punya TDUP. Mereka tidak punya NIB. Jadi kan mungkin mereka dapat stimulus yang ditawarkan menteri karena harus syaratnya TDUP. Mereka tidak punya izin tentang itu. Mereka ini kan industri kerakyatan. Nah, oleh karena itu banyak hal yang menjadi ide-ide di masyarakat, karena masyarakat adalah perkuatan pariwisata kerakyatan yang tidak sampai ke kalangan eksekutif. Nah, oleh karena itu kita libatkanlah para anggota pariwisata marginal ini. Siapa mereka? Sopir freelance, guide freelance, pedagang acung, pedagang pantai, pedagang art shop. Nah, ini mereka perlu dilibatkan. Nah, sekarang ganjil genap. Kita melihat ya pedagang kecil, pedagang keliling di pantai misalnya. Mereka kan hanya punya satu sepeda motor. Kalau sepeda motornya hanya genap plat belakangnya, terus apakah kita ajarkan mereka untuk buat plat palsu untuk bisa masuk? Nah, artinya kebijakan ini belum dirancang secara gradual untuk di destinasi. Bagi kami, kebijakan ganjil genap di kendaraan ini sebaiknya jangan dilakukan. Jangan dilakukan karena masyarakat saat pandemi ini, jangankan sepeda motor. Ini kan banyak yang ditarik sepeda motornya. Mereka mungkin dulu punya 2, tapi sekarang mungkin cukup mereka melihara 1. Nah, dengan kondisi pandemi ini, tentu masyarakat hanya memiliki 1 kendaraan yang mungkin plat ganjil atau plat genap. Berarti aktivitas masyarakat akan otomatis dihambat oleh kegiatan ganjil dan genap ini. Jadi pada prinsipnya kami melihat kebijakan ganjil genap di destinasi ini adalah kebijakan yang ganjil dan sebaiknya jangan dilaksanakan karena ini akan menambah ruwet kehidupan masyarakat kita yang sudah ruwet. Baik, Wayan. Terima kasih ya. Banyak sudah disampaikan oleh Pak Wayan Pusponegara dan ada beberapa hal menarik ya memang yang sudah berinovasi. Kemudian ternyata banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini yang tidak sinkron gitu ya dengan kondisi di lapangan. Ya mungkin inilah yang membuat kewajaran masyarakat Bali terutama dalam sektor pariwisata apalagi yang marginal ini merasa kecewa dengan kebijakan karena ternyata tidak ada informasi komunikasi yang nyambung dengan kebijakan itu seperti ganjil genap dan kemudian lain sebagainya. Nah, ini koreksi yang sangat penting sekali buat masyarakat, buat pemerintah terutama dalam hal kebijakan bagaimana menanggulangi persoalan pariwisata di Bali supaya bangkit itu. Libatkanlah sebenarnya masyarakat pariwisata ini sehingga menjadi kebijakan yang betul-betul bisa dipahami, komprehensif dan betul-betul bisa membangkitkan pariwisata Bali, tidak hanya di tataran wacana. Demikian wawancara saya dengan Bapak Wayan Pusponegara. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga memang Bali segera bangkit pariwisatanya. Satu dengan Promo Santi, Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Ya.